Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan coba baca pemikiran filsafat seorang tokoh besar, filosof muslim, atau yang dia dikenal sebagai filosof muslim pertama. Dia hidup pada abad ke-2, ke-3 Hijriah. Jadi ini generasi tabi'in, ya, seorang tokoh besar yang terkenal dengan nama Al-Kindi. Oke, kita coba lihat. Ini nih tokoh kita yang akan kita coba kaji di Al-Kindi. Nah, baik, ada satu hal penting yang ingin saya warning kepada teman-teman semua. Nanti saya akan banyak nulis, tapi saya upayakan banyak tulisan-tulisan Arab. Karena ini nanti secara langsung atau tidak langsung akan membantu sedikit frame pemahaman kita tentang para filosof ini. Termasuk gini, ada beberapa teman punya kendala ketika membaca nama-nama Arab. Ini kalau itu dibaca dari bahasa atau dari huruf Latin, itu kadang salah baca. Ya, kayak apalagi nanti ada nama filosof namanya Suhrawardi. Ada lagi Ibnu Rushd. Kadang-kadang teman-teman bacanya Ibnu Rushd gitu ya. Ini memang bahasa Arab, bukan bahasa kita. Termasuk karena filsafat Islam ini sumber utamanya kebanyakan pakai bahasa Arab, maka sedikit banyak nanti dengan istilah Arab atau dengan huruf Arab kita coba masuk ke sana, coba membantu ke sana. Karena pengalaman dengan bahasa Arab kan banyak ya, banyak teman punya pengalaman buruk, punya pengalaman pahit dengan bahasa Arab. Kayak ada satu kisah, misalnya gini, kalau saya tulis ada satu tulisan begini. Nah, saya kasih tasdid. Ini bacanya apa? Al-Habbah. Nah, ini kalau titik ini kemudian rodok kabur, dari Al-Habbah bisa menjadi Al-Hayyah. Nah, ini dua arti yang sangat berbeda. Makanya ada anekdot, ada jamaah haji dari negara mana itu, atau ada orang mana lah belajar bahasa Arab anyaran. Kemudian ada satu hadis Nabi yang mengatakan al-habbatus sauda dawaun likulli da. Jadi kalau al-habbah bilba, ya pakai ba, itu artinya biji. Tapi kalau al-hayyah artinya ular. Sehingga kalau bacanya keliru, al-habbatus sauda dawaun likulli da, ya, biji hitam, ini habbah sauda yang biasanya menjadi obat di beberapa kalangan itu. Kalau dibaca dengan al-hayyatus sauda jadi bahaya. Ya, ada jamaah yang karena penasaran dengan hadis Nabi, dia cari al-hayyah. Kalau al-hayyah itu artinya ular. Jadi bukan habbatus sauda tapi hayyatus sauda yang dia cari. Jadi ular hitam, apalagi kalau black cobra itu kan malah bahaya. Ya, mematikan kan begitu. Ini imbas belajar bahasa Arab setengah-setengah. Makanya sedikit banyak kita coba ini deh, sambil belajar filsafat, sambil kita sedikit berarab-arab gitu ya. Harapannya nanti banyak istilah-istilah Arab, makanya ketika kita belajar Al-Kindi pun nanti kita ada beberapa istilah yang menjadi istilah kunci yang harus kita pahami di awal. Baik, Al-Kindi
ini tokoh kita kali ini. Ya, dia nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sobah bin Imran bin Al-Ash'as Al-Kindi. Al-Kindi ini nama daerah Kindus gitu ya. Jadi julukan. Dia hidup 185 sampai 256 Hijriah. Jadi abad kedua ketiga Hijriah. Kemudian julukan dia yang terkenal adalah dia terkenal sebagai filosof al-Arab. Filosofnya orang Arab atau filosof al-Islam. Filosofnya orang Islam atau awwalu filosof al-Muslim. Filosof Muslim pertama. Atau ada yang menjulukinya dengan muassis. Nah ini. Muassisul falsafah al-Islamiyah. Pendiri, penyusun awal filsafat Islam. Tentu saja ini bukan berarti generasi sebelumnya itu nggak ngerti filsafat, tapi kalau dalam dunia filsafat biasanya peletak batu pertama itu adalah orang yang memang mulai belajar dan dia mengajarkan filsafat dengan tertata, dengan sistematis. Itulah yang disebut awalu filosof Muslim, filosof Muslim pertama atau muassis al-falsafah al-Islamiyah. Baik, dalam kesempatan kali ini kita mungkin nggak banyak yang bisa kita eksplor pemikiran beliau, tapi paling tidak ada beberapa hal dari Al-Kindi yang nanti kita coba lihat. Ya, yang jelas kita pengen membaca tradisi rasionalisme yang ada di dunia Islam, terutama yang pertama adalah dari tokoh kita Al-Kindi. Oke deh, yang pertama kita bicara tentang filsafat ketuhanan. Dalam konteks ketuhanan, salah satu elemen akidah, dimensi akidah yang paling dasar adalah keyakinan adanya Allah. Kalau dalam bahasa Arab itu wujudullah. Allah itu wujud. Allah itu ada. Nah, kalau kita bicara wujud, ini juga harus kita pahami dengan benar. Ya, karena nanti kalau kaum materialisme, mereka mengatakan yang wujud itu ukurannya adalah materi. Sementara kita, sebagai umat beragama, tentu tidak terbatas keyakinan kita hanya kepada materi saja, tapi yang ada itu semua yang ada. Ya, apakah itu berwujud materi atau non-materi atau bukan benda. Nah, terkait dengan keberadaan Allah, salah satu kontribusi filsafat Islam yang kemudian lewat tangan Al-Kindi adalah beliau adalah salah satu tokoh yang mencetuskan dalil wujudillah dengan pola dalil hudus. Nah ini poin tentang Al-Kindi, ya, dalil hudus. Ini nih yang pertama kita coba lihat. Oke, nanti kita akan coba pahami hudus itu artinya apa, ya. Tapi kita coba lihat dulu rangkaian dalilnya, rangkaian argumentasi yang dia susun. Dia mencapai menggunakan prinsip atau rumus silogisme untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Ya, rangkaiannya gini, sederhana. Al-alam hadis. Nah. Kemudian ini premis mayor. Ini premis minornya. Kullu hadis lahu muhdis. Nah. Ada premis mayor, premis minor, kemudian melahirkan sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa al-alam lahu muhdis. Oke. Sekarang sebelum kita melangkah mencoba mengurai argumentasi tentang keberadaan Tuhan ini, kita coba pahami dulu kata-kata kunci. Di sini ada kata-kata hudus, ya, atau nanti
sering dipakai juga kata yang lain yaitu hadis. Nah, kalau hudus ini lawannya qidam. Kita tahu ada sifat Allah, sifat wajib bagi Allah yang sifat kedua, wujud qidam. Qidam lawannya hudus. Kalau hadis ini dengan mengistilahkannya dengan istilah qadim, isimnya begitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hadis atau hudus? Ya, hudus itu apa? Hadis itu apa? Ini bisa kita bahasakan dengan sederhana bahwa yang hadis adalah ma lahu awal. Nah, ini. Sesuatu yang berawal. Sementara qadim atau qidam, ini kebalikannya. Oke, ma laisa lahu awal. Oke, ini kata kunci. Dan ini akan banyak kita pakai istilah ini nanti. Hadis adalah sesuatu yang berawal. Sesuatu yang berawal artinya dia pernah nggak ada, kemudian menjadi ada. Ada awal keberadaan. Kalau kayak kita punya tanggal kelahiran. Sementara kalau qadim, itu sesuatu yang tidak berawal. Ya, sesuatu yang tidak ada awalnya. Dia pokoknya ada terus. Itu qadim. Nah, ini nih dua istilah kunci yang nanti akan banyak sekali kita pakai. Hampir di semua filosof. Bahkan nanti di filosof berikutnya perdebatan tentang hadis dan qadim ini nanti akan menjadi hal yang cukup menarik untuk kita bahas. Nah, jadi hudus itu malahu awal, sesuatu yang berawal. Sementara qadim adalah sesuatu yang tidak berawal. Nah, nanti kita ini, kalau di sifat Allah itu kan ada wujud, qidam, baqa. Kalau qadim itu ke belakang, dia nggak berawal. Kalau baqa itu abadi, tidak berakhir. Sebaliknya kalau hudus, ya, sesuatu yang hudus pasti nanti akan berakhir. Yang berakhir itu nanti pakai istilah fana. Makanya baqa adalah sifat wajib bagi Allah, fana itu sifat mustahil bagi Allah karena Allah nggak rusak. Nah, ini kita coba memahami dengan baik istilah-istilah ini. Nanti akan banyak membantu. Jadi memang logikanya dalam logika filosofis sesuatu yang berawal pasti akan berakhir. Maka kata para pujangga biasanya kan gini, ketika ngegombal gitu ya, misalnya ada sepasang kekasih yang kemudian berpisah, mereka mengatakan ya si kekasih prianya, bukan perpisahan yang aku sesali tapi pertemuan, bukan perpisahan yang aku tangisi tapi pertemuan yang aku sesali. Kan begitu. Ya. Karena apa? Karena perpisahan itu adalah satu keniscayaan ketika orang sudah pernah bertemu. Kematian itu niscaya bagi makhluk yang pernah hidup. Ya, pasti nanti akan mati. Ya, kalau anak muda yo gambarannya gini. Kalau sampean nggak pengen putus cinta, ya nggak usah memulai jatuh cinta. Karena kalau jatuh cinta pasti nanti pada saatnya akan putus. Apakah putus itu dengan perpisahan abadi, mati, atau apa, itu pasti nanti akan berakhir. Kullu ma lahu awal falahu akhir. Ini terminologinya seperti itu. Ini sangat-sangat logis. Oke deh, kembali ke Al-Kindi tadi. Alam itu baru. Ya, baru dalam arti apa? Baru dalam arti lahu awal. Alam itu berawal. Nah, ini nih. Ini kan hadis. Malahu awal. Alam semesta. Yang dimaksud alam itu apa? Alam itu kullu ma siwallah. Semua hal selain Allah itu disebut alam. Jadi apa? Langit, bumi, seisinya. Ini semuanya alam semesta. Kullu ma siwallah huwa al-alam. Jadi di semesta ini yang wujud kan memang hanya ada dua, antara khalik dengan makhluk. Allah dengan
alam semesta. Seperti itu. Kata Al-Kindi, dia punya premis, alam semesta ini baru. Hadis itu maksudnya ini, lahu awal, sesuatu yang kemarin nggak ada kemudian menjadi ada. Pernah nggak ada kemudian menjadi ada. Nah, premis minornya, semua yang baru, pasti dia butuh pencipta. Jadi hal yang baru, hal yang hadis, itu nggak mungkin dia memproses keberadaannya sendiri, melahirkan dirinya sendiri, menciptakan diri. Dia butuh kekuatan lain untuk menciptakannya, untuk memprosesnya. Ya contoh ketika misalnya sampean ketemu dengan teman, ya tanya asal-usul, pasti akan ditanya, bapakmu siapa, mbahmu siapa, kan itu. Karena apa? Ada bapak, ada ibu, ada mbah yang memproses kelahirannya. Ketika orang bertanya tentang spidol ini misalnya, maka dia akan nanya, pabriknya di mana? Dibikin di mana? Made in, ya di mana dia dibikin, atau siapa yang bikin. Karena pasti ada penciptanya. Nggak mungkin sesuatu ada dengan sendirinya. Ini logika yang filosofis juga, logika filsafat, bahwa sesuatu yang baru, sesuatu yang hadis sifatnya, nggak mungkin dia melahirkan dirinya sendiri. Maka kalau begitu, alam semesta ini pasti ada penciptanya. Al-alam lahu muhdis. Nah ini kesimpulannya. Lah pertanyaannya kemudian, kalau kita yakini bahwa alam semesta ini pasti ada penciptanya, kenapa kemudian muhdisul alam kok kita yakini harus Allah? Ini jawabannya nanti ada di kisah tentang Nabi Ibrahim. Ketika beliau berupaya mencari Tuhan. Ini dalam Al-Quran kan ada cerita itu, ayat-ayat yang menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim penasaran mencari Tuhan. Ya dia melihat bintang, dia bilang bintang ini kok indah, inikah Tuhan saya, hadza Rabbi. Tapi setelah pagi hari bintang itu falamma afalat, bintang itu tenggelam, kata Ibrahim, ana la uhibbul afilin. Gak mungkin Tuhan saya kok hilang, Tuhan saya harus selalu ada, kan itu. Kemudian yang lainnya dia lihat bulan begitu, matahari begitu. Kesimpulannya kemudian dia sampai pada konklusi kesimpulan bahwa oh berarti Tuhan adalah yang mengelola ini semua, yang menciptakan ini semua. Muhdisu atau khaliqu hadhihi kulliyah, yaitu matahari, yang bikin matahari, yang bikin rembulan, bikin bintang, yang memperjalankan mereka. Dan itu nggak mungkin manusia kayak Ibrahim, karena dia sadar betul manusia jangankan bikin rembulan, mencapai ke sana saja susahnya minta ampun. Jangankan menciptakan matahari, mengakses saja sampai sekarang ya para ilmuwan itu masih terus berupaya. Berat kan itu kan. Maka kesimpulan bahwa pencipta alam semesta itu adalah Allah, ini menjadi clear. Oke, ini poin yang pertama dari Al-Kindi, kita belajar tentang wujudullah, bahwa Allah itu ada. Sebetulnya Al-Kindi menawarkan beberapa dalil, ya ada dalil tentang tadbirul alam, alam ini teratur, dan lain sebagainya, cuman sebagai sampel, sebagai contoh saya rasa satu ini cukup, ya. Untuk kemudian poin yang lain dari Al-Kindi, satu lagi akan saya coba jelaskan, bahwa Al-Kindi sebagai filosof generasi awal, dialah salah satu pihak yang bertanggung jawab penuh bagaimana menampilkan filsafat, bagaimana mengusung filsafat ke dunia Islam. Ya, maka salah satu proyek terbesar beliau, dan beliau berhasil mengemas itu dengan baik, adalah upaya ya bagaimana at-taufiq, ini yang kita lihat di nomor 2-nya ini, mengupayakan memadukan ya at-taufiq bainaddin wal falsafah, memadukan, mempertemukan antara agama dengan
filsafat. Jadi dua hal yang kita tahu, agama itu bersumber dari wahyu, sementara filsafat dari manusia. Ini coba dia pertemukan. Nah, salah satu nalar yang dia bangun adalah yang pernah saya jelaskan di sesi-sesi sebelumnya. Ya, dia bilang bahwa agama dan filsafat nggak mungkin bertentangan. Karena apa? Karena di antara keduanya ini bersumber dari zat yang sama. Ya, nggak mungkin kemudian Tuhan yang menurunkan wahyu dan memproduk agama. Agama kepentingannya adalah di sana ada aturan main, ada kebenaran-kebenaran yang ditawarkan kepada umat manusia demi kebahagiaan mereka di dunia sampai di akhirat. Kemudian di sisi lain Tuhan menciptakan akal, dan akal itu adalah salah satu media yang dimiliki oleh umat manusia untuk mereka berekspresi, berkarya. Jadi akal itu sangu dari Gusti Allah untuk kita. Kok di lapangan kemudian ada tabrakan? Itu bukan yang Tuhan kehendaki deh, kata Al-Kindi. Pasti ya, kalau dua-duanya proporsional, akan serasi, akan saling mendukung. Bila terjadi error, ya, bila terjadi konflik, bila terjadi clash, dan kita tahu dalam sejarah perjalanan umat manusia, persaingan antara akal dengan wahyu ini memang cukup ruwet, cukup rumit, ya. Dan kadangkala ada satu generasi di mana wahyu sangat dominan. Wahyu di sini tentu saja kita pahami sebagai pemahaman orang tentang wahyu. Kayak kita tahu di Eropa itu mengalami satu abad namanya abad kegelapan. Abad kegelapan itu abad di mana kaum gereja dulu sangat dominan. Dominasi mereka luar biasa, sampai-sampai para ilmuwan, temuan-temuan ilmiahnya itu dihadap-hadapkan dengan pemahaman mereka tentang Injil. Dan ketika berbeda pendapat, maka kemudian para ilmuwan itu dihukum, ditindas, dipaksa untuk manut dan lain sebagainya, karya-karyanya sampai dibakar, dan banyak memakan korban zaman dulu. Terus nanti ada saatnya di mana akal rasional, ada saatnya indera yang empirik memimpin, kayak perkembangan sains di Eropa, di Amerika misalnya, itu yang menonjolkan empirisme, itu berarti dominasi empirik, kemudian ada dominasi akal. Ketika itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa di sana ada ketidakseimbangan. Ya, error terjadi manakala satu, bisa jadi orang memahami agamanya sempit. Dan ini terjadi di kaum gereja di abad pertengahan. Mereka memahami Injil dengan pemahaman yang sempit sehingga menghadap-hadapkan Injil dengan sains, dengan filsafat dan lain sebagainya. Maka kita butuh pemahaman agama yang luas, pemahaman agama yang berkembang, yang ngayomi, yang moderat kalau dalam bahasa kita. Di sisi lain, akal rasional kita itu seringkali kalau dibiarkan tidak terkontrol itu menjadi apa? Kalau dalam bahasa agama mungkin zolim gitu, melampaui batasnya. Manakala akal rasional kita melampaui batas, disitulah akan terjadi error, akan ada masalah. Nah, selagi dua-duanya seimbang, maka dua hal yang bersumber dari Allah itu pasti akan saling membackup. Idealnya seperti itu. Makanya kata Al-Kindi, idza kana munkirul wahyi, ya, nusammihi kafiron, orang yang mengingkari wahyu bisa kita labeli sebagai kafir, ya. Rubbama yumkinuna an nusammi munkiro al-aql kafiron. Bisa jadi kita labeli orang yang ingkar terhadap kekuatan akal sebagai kufur. Cuman dalam konteks ini saya lebih cenderung untuk menegaskan kufur dalam konteks munkirul aql mungkin lebih kepada kufrun nikmah. Itu akan lebih enak. Jadi kufrun nikmah itu apa? Karena kita sudah diberi peluang, diberi kekuatan oleh Allah dengan akal yang luar biasa ini. Kalau kemudian tidak dioptimalkan, maka itu merupakan kufrun nikmah. Ya, tidak bisa mengoptimalkan dan efeknya memang kita bisa lihat
bagaimana kondisi umat Islam sampai sekarang ini. Baik, itu pelajaran kita dengan Syekh Al-Kindi, ya. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Masih ada beberapa ide beliau, tapi kita bisa eksplor lebih lanjut. Silahkan Anda semua bisa baca lebih banyak, nanti pada saatnya kita bisa berdiskusi lanjutannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.